wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan tidak menambahkan mereka akan hartanya daripada emas dan perak itu pada jalan Allah, kalau dikeluarkan zakatnya, fabasyirhum bi'adzabin alim, maka berilah kabar gembira wahai Nabi Muhammad kepada mereka dengan azab yang sangat pedih. Padahal ini bukan kabar gembira. Yang kabar gembira itu kalau masuk surga, mendapat nikmat. Ini Allah memperolok-olok kepada orang yang tidak mau berzakat. Bergembiralah, berilah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, pada hari yang dipanaskan atasnya emas dan perak itu pada api neraka jahanam. Fatukwa jibahuhum wa junubuhum, maka disetrikakan, digosokkan emas dan perak tadi terhadap dahi mereka dan lambung mereka dan belakang mereka. Di dahi, di samping, di belakang, disetrikakan, digosokkan emas dan perak yang tidak dikeluarkan zakatnya itu, sambil dikatakan kepada mereka, hadza ma kanastum li anfusikum, inilah sesuatu yang kamu simpan untuk diri kamu. Fazuqu ma kuntum taknizun, maka rasakan olehmu apa yang kamu simpan itu. Maka rasakan olehmu apa yang kamu simpan. Sekarang rasakan, kata Tuhan, yang kamu bahagiakan tadi. Maka itu dalam ayat di permulaan tadi, jangan kamu kira apa yang kamu bakhilkan itu membawa kebaikan, bahkan dia akan membawa kejahatan, yaitu adalah disiksa. Di dalam hadis disebutkan, dan Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi zahabin wala fiddatin la yu'addi minha haqqaha, tidak ada daripada orang yang punya emas dan perak yang tidak membayar mereka itu daripada emas dan perak itu akan haknya, padahal sudah sampai setahun, sampai sahaul, artinya setahun sahaul itu, dan sampai nisabnya 80 gram bahkan lebih, berkilo-kilo berisi emas yang disimpan, tidak dibayar haknya, tidak ada dibayar zakatnya, illa kana yaumil qiyamati, melainkan apabila terjadi hari kiamat, subbihat lahu sabaihu min narin, melainkan dikepingkan, artinya dijadikan setrika, bagi mereka beberapa keping daripada api. Fa'uhmiya 'alaiha, maka dipanaskan atas api, fi nari jahannam, pada neraka jahanam, fayuqwa biha jambuhu wa jabinuhu wa zahruhu, maka digosokkan dengan emas atau perak itu di dahinya, di sampingnya, di lambungnya, dan di belakangnya. Yusa'u jismuhu laha kullaha, diluaskan tubuhnya baginya, emas dan perak tadi, ke semuanya. Kalau umpamanya emas dan perak itu banyak, tubuhnya diluaskan supaya merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Wa in kasurat kullama barudat wa'idat lahu bi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Dan jika banyak, sekalipun banyak emas itu semakin diluaskan badannya. Andai kata emasnya yang ada di Jakarta tadi banyak, maka diluaskan badannya. Diluaskan lagi badannya
manakala dingin, sudah kejadian digosok kan, lalu dingin, emas atau perak yang dijadikan setrika tadi, maka dikembalikan lagi emas dan perak itu baginya, dipanasakan, maksudnya dipanasakan, sehingga pada hari itu kadar hari yang satu hari dirasakan seperti 50.000 tahun. Hatta yubda bainal ibadi, sehingga diputuskan antar sekalian hamba. Bayara sabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nar. Maka dia melihat jalannya apakah ada kalanya dia ke surga ataukah ke neraka. Jadi itu belum lagi masuk ke dalam api neraka, belum lagi masuk neraka, masih di padang mahsyar. Sudah dijadikan emas dan perak yang tidak dikeluarkan zakatnya itu berkeping-keping untuk dikosongkan kepada tubuh orang yang tidak mengeluarkan zakat. Qila ya Rasulullah, lalu ada yang bertanya, wahai Rasulullah, wal ibilu, seandainya unta, itu kalau orang di Arab sana yang memelihara unta. Cuma kalau binatang yang wajib dizakati itu apabila binatang itu dilepas, artinya digebelakan mencari rumput seorang. Tapi kalau binatang itu dicarikan rumputnya, sehingga kita orang yang memelihara binatang itu memerlukan biaya ataupun tenaga untuk mengumpani binatang tadi, tidak diwajibkan zakat. Tetapi karena ada bisnisnya, nah di situ pulang. Bisnisnya itu artinya jual tukar sampai hari raya kurban dijual. Ada sampai maulid banyak orang menukar sapi, kambing. Kalau kita sini, kalau unta ada paling sapi, kambing, kerbau. Nah, bisnis dagang. Jadi wajib zakatnya itu dinilai dagang. Untuk binatang atau setiap binatang unta, kalau unta 5 ekor, zakatnya 1 ekor kambing. 10 ekor unta, 2 ekor kambing. 25 ekor unta, baru 1 ekor unta yang berumur 1 tahun. Kalau di tempat ini, kita ini sapi. Kalau punya sapi 30 ekor sapi, maka zakatnya 1 anak sapi yang berumur 1 tahun. Apabila berisi sapi yang cukup syarat untuk dizakati tadi 40 ekor sapi, maka zakatnya 1 ekor sapi tapi umurnya 2 tahun, yang disebut dalam bahasa Arab musimnah. Kalau umur 30 ekor, zakatnya 1 ekor sapi berumur 1 tahun, yang disebut dalam bahasa Arabnya tabi'ah. Dan kalau 40 ekor sapi berarti umurnya 2 tahun, yang disebut dengan musimnah. Kalau kambing itu zakatnya apabila memelihara kambing 40 ekor kambing, maka zakatnya 1 ekor kambing. Tapi memeliharanya itu dari tahun pertama sampai tahun berikutnya tidak pernah berkurang, bahkan bertambah. Tapi ada gratis dalam binatang. Kalau seperti emas dan perak itu tidak ada gratis, tambah seperti 80 mulai zakatnya umpamanya 100 tambahnya 20 gram aja, dihitung berapa tambahnya. Tapi kalau macam binatang seperti sapi umpamanya 30, dari 30 ke 40, 35, 37, tetap 1 ekor
sapi. 39 tetap 1 ekor sapi yang berumur 1 tahun. Kecuali apabila sudah 40 ekor baru berpindah menjadi 1 ekor sapi yang berumur 2 tahun. Jadi ada gratisnya kalau binatang. Demikian kambing. Kalau kambing tadi kan mulai zakatnya itu 40 ekor. 40 ekor, 1 ekor kambing berumur 1 tahun. Jadi kalau 45, 80 baru 2 ekor itu 121. Jadi banyak gratisnya. 121 baru 2 ekor kambing zakatnya. Yang tidak ada gratis dari awal nisabnya seperti emas dan perak, tumbuh-tumbuhan, padi, jagung, kurma, anggur, nah itu ada gratisnya. Berapa lebih daripada nisab zakat dihitung lebihnya dan dibagi dengan nilai zakatnya berapa. Umpamanya kalau emas dibagi 40, kalau tumbuh-tumbuhan dibagi 1/10. Lalu pertanyaan sahabat tadi, "Qila ya Rasulullah," dikatakan orang itu, "Wahai Rasulullah, bal ibilu, seandainya unta bagaimana?" Qala wala sahibu ibilin la yu'addi minha habbaha. Tidak ada orang yang punya unta yang tidak memberikan ia daripada unta itu akan haknya. Wa min haqqiha halquha yaumal milbiha. Dan setengah daripada hak daripada unta itu adalah diparah susunya pada hari untuk diperah. Illa idza kana yaumul qiyamati mutihalaha biqa'u qarqarin au fara maka la yuqadu minha qasilan wahidan tata'uhu bi aqwabiha wa ta'udduhu bi aqwahiha kullama marra alaihi kullaha rudda alaihi mukraha. Melainkan pada hari kiamat diletakkan seseorang itu di tempat yang luas. Di situ ada kumpulan daripada unta-unta. Lalu unta-unta tadi menginjak-injak kepada orang yang tidak membayar zakat. Dari yang pertama sampai habis berapa ekor umpamanya yang akan melewati di tempat yang luas. Di tempat padang yang luas yang penuh dengan unta, maka unta itu akan menginjak-injak kepada orang yang tidak membayar zakatnya sampai akhir, dan daripada yang awal tadi kembali lagi menginjak-injaknya. Yang pada hari itu hari yang bagaikan 50.000 tahun. Satu hari bagaikan 50.000 tahun. Demikian pula sapi. Kalau orang kada berzakat. Demikian pula kambing, yang kesemuanya mereka itu akan menginjak-injak, menggigit, dan kalau umpamanya sapi itu sambil ditampungnya, kambing kayak itu juga ditanduknya kita, karena marahnya dia pada injakan. Jadi bagi pengusaha, apabila kita berusaha, ingat zakatnya harus kita keluarkan, wajib kita keluarkan. Kalau umpamanya duit yang kita simpan ada emas dan peraknya, ulama-ulama kita berpendapat duit itu adalah bagaikan emas dan perak. Maka duit yang kita simpan itu wajib juga dijaga, karena duit itu adalah nilainya emas dan perak. Jadi dikias kepada emas dan perak, wajib dijaga.
Umpamanya kita menyimpan duit di bank, dari tahun pertama sampai tahun berikutnya 100 juta, 100 juta nggak ada kurang, tetap aja begana disimpan di rumah ataukah kita taruh di bank, maka sampai setahun dikeluarkan zakatnya. Setiap 1 juta selawe itu 25.000, masih banyak tanda tinggal. 1 juta 25.000 zakatnya. Jadi kalau 100 juta 2 juta setengah, 2.500.000 saja zakatnya, masih banyak tanda tinggal. Mungkin yang agak berat uangnya sudah miliaran. Nah, kalau sudah miliaran ini 1 miliar berarti 25 juta nih. Mungkin agak sayang. Nah, bagi hati orang yang tidak beriman, barangkali sayang. Lalu ada bakhil, maka kata Nabi, tiada terhimpun iman dan bakhil. Apabila seseorang beriman, mesti tidak bakhil. Mesti orang itu tidak bakhil. Bakhil ini sampai-sampai tidak mengeluarkan zakat. Itu bakhil banget sudah tuh. Kalau sampai tidak dapat. Kalau kan sampai tidak mengeluarkan zakat. Ini ancamannya luar biasa. Orang yang tidak mengeluarkan zakat. Nah, itu adalah kewajiban kita untuk membayar zakat. Rukun Islam itu kan pertama membaca syahadat, kedua mendirikan sembahyang, ketiga berpuasa, keempat membayar zakat, kelima naik haji ke Baitullah jika puasa. Nah, ini rukun Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala menyamakan orang-orang yang tidak membayar zakat itu dengan orang musyrik ketika Rasulullah wafat. Maka pemerintah disambung oleh Abu Bakar Siddiq. Pemerintahan disambung dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika itu orang banyak karena mengeluarkan zakat. Artinya sudah tidak mengimani lagi dengan rukun Islam nih. Maka pada ketika itu Abu Bakar Siddiq memerangi kepada orang-orang yang tidak membayar zakat. Karena dianggap beliau sudah keluar daripada agama Islam. Rukun Islam yang keempat ini tidak dipercayai. Setiap rukun Islam di antara yang 5 itu satu saja kita akan mempercayai. Itu berarti keluar daripada agama Islam. Seperti salat misalnya, ini sudah digratiskannya, berarti dianggap keluar daripada agama Islam. Demikian zakat, demikian haji, kalau itu sudah tidak diimani, berarti dia dianggap bukan orang Islam. Oleh karena itu Abu Bakar Siddiq memerangi kepada orang-orang yang tidak membayar zakat. Jika pemerintah Islam berhak untuk mengambil orang-orang Islam yang tidak membayar zakat itu dengan kekerasan, artinya diambil didatang ke rumahnya. Kalau itu tahu oleh pemerintah bahwa ini adalah kadang zakat, itu diambil paksa. Itu hak Islam, hak orang-orang Islam yang dapat golongan itu untuk mengambil harta zakat itu. Jadi kalau kita berzakat itu adalah membersihkan jiwa kita, membersihkan jiwa kita daripada sifat bakhil. Oleh karena itu zakat itu apabila sudah dikeluarkan maka kita menjadi orang yang bersih, harta kita menjadi yang bersih. Apabila belum dikeluarkan zakatnya maka harta itu adalah masih bercampur dengan hak fakir miskin. Jadi harta kita itu adalah masih berserikat.
berserikat dengan orang fakir miskin, sehingga haram kita mengambilnya. Tahu sudah, harta itu berserikat. Ada pernah keluarga ulun bercerita, dia pedagang maju sudah berdagang tadi, ujarnya kalau dinilai itu sampai dapat. Tapi aku sayang, ujarnya sayang, kadang mengeluarkan jaketnya. Lama kelamaan dagangnya tadi semakin merosot sampai harta yang ada di dalam rumah tangga, TV tak jual, piring tak jual, alat-alat rumah tangga itu terjual. Jadi katanya, aku sekarang pulang kampung, rumah petani, aku anak telepon, mungkin nanti kondisi sudah sampai sejakat. Bagaimana caranya mengeluarkan zakat? Aku ada wani lagi ya, ada wani lagi ada zakat, karena aku jadi orang yang bangkrut. Nah ini takut. Alhamdulillah mau tobat. Kemudian sedekah sunnah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan di sini, Anas, tasaddaqu fa inna sadaqata biqatukum minan nar. Bersedekahlah kamu, karena sesungguhnya sedekah itu adalah melepaskan kamu daripada api neraka, membebaskan kamu daripada api neraka. Kalau kita bersedekah, artinya sedekah itu akan menyelamatkan kita daripada api neraka. Mungkin dengan sedekah itu, tadinya kita banyak dosa yang kita lakukan. Dengan sebab bersedekah, lalu orang yang diberi sedekah ini mendoakan, sehingga kita mendapat petunjuk menjadi orang yang bertobat. Itu berarti artinya kita dilepaskan daripada api neraka. Mungkin mohon pian ada di antara pian-pian melihat di YouTube sering mengungkapkan orang yang bersedekah. Perlu lihat di YouTube, si Ali Jabir mengatakan, kalau orang sudah mati, dia minta kembalikan ke dunia, ujar dia, walau sebentar, karena aku hendak menyedekahkan harta yang dimiliki. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang sudah mati tadi melihat dengan nyata pahala daripada sedekah itu. Padahal kebaikan yang lain ada, seperti puasa, seperti sembahyang, tadi disampaikan. Tadi disebut oleh orang-orang yang sudah meninggal tadi, tapi malah yang disebutnya adalah aku ingin menyedekahkan hartaku. Anda bergulir ke dunia walau sebentar, Anda bersedekah. Karena mereka yang sudah mati tadi melihat dengan nyata kesenangan bagi orang-orang yang bersedekah. An Adi bin Hatim, ittaqullaha walau bisyikki tamratin, fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibah. Takutlah kamu kepada Allah walaupun dengan sebelah tamar. Artinya kalau bersedekah sedekah banyak, hanya sebelah tamar, apapun itu, karena tidak memiliki apa-apa. Takuti olehmu api neraka itu walaupun hanya bersedekah dengan sebelah tamar. Wa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibah. Jika kamu tidak memiliki sebelah tamar, tidak memiliki apa-apa, walaupun dengan kalimat yang baik, pemandir barang baik.
berkata dengan baik. Itu diumpamakan sedekah. Jadi sedekah itu bukan tergantung banyak ataupun sedikitnya, tetapi adalah tergantung dengan keikhlasan kita. Ada orang mendapat cerita dalam sebuah kitab. Zainul Abidin, kalau ada salah ingat. Beliau adalah seorang kaya raya dan keturunan Rasulullah. Anda melihat seorang hamba sahaya yang bekerja di sebuah kebun. Kebun ini dimiliki oleh orang kaya. Si hamba sahaya atau pesuruh daripada orang kaya ini membawa 3 biji roti. Karena makanan orang Arab itu roti, banyakkan mereka. 3 biji roti. Lalu datang, ketika dia bekerja di kebun tadi, datang seekor anjing. Seekor anjing ini kelaparan. Nah, kelaparan oleh hamba sahaya yang memiliki 3 biji roti tadi. Dijulungnya, dikasihkannya 1 biji roti. Roti Arab itu kan semole kan, ngarannya tuh macam-macam roti meriam kan, macam-macam ngarannya. Kalau kita di sini untuk, pada roti manis. Nah, kalau di Arab tuh lumayan besarnya, kalau macam semole. Dikasihkannya 1 biji roti tadi. Anjing memakan dengan lahapnya, habis. Lalu anjing tadi minta lagi, karena dia punya sama 3, dijulungnya lagi. Makan lagi oleh anjing, habis. Julungnya lagi, sampai habis ke 3 biji roti tadi. Zainul Abidin mengatakan, majelis ini luar biasa, orang ini murah kan? Murah luar biasa. Aku ini orang kaya, sadar ya. Aku ini orang kaya, tapi tidak seperti hamba saya hatiku. Rupanya berpikir ingin bertobat, cari yang punya kebun. Dibelinya kebun tadi. Setelah dibeli, kemudian dikasihkannya kepada hamba sahaya tadi. Padahal dengan harga yang mahal. Setelah dikasihkannya, karena kamu memiliki hamba saya, karena kamu ini adalah seorang hamba saya, kamu kemerdekakan. Merdeka yang lebih jadi hamba saya, menjadilah kaya raya. Masing-masing orang pada memuji dengan Zainul Abidin. Pemajar orang murahnya biar. Udah sini kada, nang paling murahan tuh hamba saya tuh murahan benar. Dia memiliki 3 biji roti, padahal perutnya terancam dengan kelaparan, rela dia memberikan dengan seorang anjing, padahal anjing itu pun anjing yang haram, kada boleh kita makan. Nah, jadi bergantung kepada keikhlasan. Marilah kita bersedekah, karena sedekah itu adalah menjadi payung nanti pada hari kiamat pada orang lain dalam kepanasan, maka sedekah itu akan memayungi kita. Lebih-lebih kita di bulan Muharram sangat dianjurkan untuk melaksanakan sedekah sunnah. Demikian yang dapat Quran sampaikan. Salah khilaf turun, mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.